YouTube channel Tarot Betara. Jadi kali ini ya, aku akan reading untuk pilih kartu yang berjudul temanya tentang apakah si dia masih sayang gitu ya. Jadi baik yang si dia masih bersama kamu atau mungkin sudah tidak bersama, jadi sesuaikan saja dengan situasi kalian ya. Di sini ada 3 pile kartu ya, 3 pile kartu, dimana 3 pile kartu ini mewakilkan salah satu. Oke. So ini untuk pile 1 ya, warna bunga kuning, pile 2 bunga ungu, dan pile 3 bunga putih ya. Jadi ada 3 pile ya, dan aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general. Jadi bisa cocok atau tidak bergantung dengan pesannya untuk kalian atau enggak gitu ya. Jadi jangan, kalau nggak cocok berarti pesannya bukan buat kalian gitu ya. Jadi jangan diambil terlalu dalam gitu ya, karena ini readingnya bersifat sangat general. Oke. So kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek di description box ya, kalian untuk informasi tentang private reading. Oke. So aku mulai dari pile 1 ya, apakah si dia masih sayang padamu. Oke, kita mulai ya dari pile nomor 1 yang milih pile nomor 1, apakah si dia masih sayang padamu. So aku akan buka ini terakhir, yang ini menjadikan pesan terakhir ya. Oke. So kita buka dulu untuk tarot cardnya. Ada 9 of Wands, ada Queen of Swords, ada Knight of Cups, ada The Emperor. Oke. Ada Seven of Swords, dan terakhir ada ini Eight of Swords dan ini Seven of Swords. Kalian dapat 2 kartu Swords. Oke. So di sini. Oke. Di pile nomor 1 ini aku merasakan bahwa sepertinya si dia ini bisa dibilang sedang stuck ya. Aku melihat ada masalah dari dalam dirinya dia sendiri. Aku melihat bahwa dia antara perasaan yang gimana ya, kayak orang yang sedang terjebak dalam situasi yang membingungkan, yang dimana dia nggak tahu harus gimana gitu ya. Oke. Aku melihat di sini bahwa dia sebenarnya masih sangat menyayangi kamu. Dia sayang sama kamu gitu ya. Dengan Knight of Cups ini aku merasakan bahwa energi cintanya dia masih besar ke kamu. Dalam artian sayangnya masih besar ke kamu, masih mungkin ngajak ngedate, ngechat kamu gitu. Ya. Dan di sini aku melihat bahwa dia tapi aku melihat bahwa si dia ini seperti orang yang kekurangan perhatian. Ya, jadi aku melihat bahwa dia masih berusaha untuk mempertahankan perasaan dia, walaupun sebenarnya dia merasakan ada perubahan dari sisi kamu. Ya, ada perubahan dari sisi kamu. Jadi dia melihat ada perubahan yang tidak biasa, atau mungkin perubahan sikap dari kamu yang membuat dia merasa kayak, duh gimana ya gitu. Dia masih suka nggak ya sama aku, masih ingin mempertahankan hubungan ini kah, atau masih ingin melanjutkan kedekatan ini kah gitu, atau masih ada harapan saya untuk lebih mendekati dia gitu. Jadi yang aku lihat ini si dia ini merasa sangat khawatir gitu ya. Jadi aku merasakan bahwa dia mulai merasa takut, mulai merasa kayak ini sudah di ujung tanduk hubungannya atau kedekatannya gitu, atau perasaan dia tidak seperti, atau perasaan kamu ke dia sudah tidak lagi seperti awal, atau merasa bahwa perasaan dia itu tidak terbalas gitu ya, atau kamu tidak merasakan perasaan sayang yang sama yang seperti dia rasakan, karena dia merasa kamu lebih dingin ya, karena Queen of Swords ini bisa melambangkan bahwa orang yang siap untuk menggorok sebuah hubungan, atau orang yang siap memutuskan sesuatu, hanya saja mengulur waktu kalau aku lihat. Jadi di sini aku melihat ada sebuah permasalahan masing-masing yang belum terungkapkan. Ya, jadi yang membuat dia stuck di sini ya. Aku melihat dari sisi kamu, ini bisa vice versa. Jadi aku melihat dari sisi kamu merasa kamu tidak terlalu stuck sama dia lagi, atau mungkin kamu sudah ada yang lain, tapi kamu masih mempertahankan situasi ini. Begitupun juga dia masih sayang sama kamu, tapi melihat kondisi kamu yang berubah, dia menjadi ragu untuk mempertahankan situasi ini gitu ya. Tapi dia masih berusaha untuk mempertahankan dulu hubungannya
ya. Di sini aku lihat dia berusaha untuk menganalisa, ya, The Emperor menganalisa. Di sini The Catur yang seperti memainkan sesuatu, yang dimana aku merasakan energi bahwa orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena dia merasa cukup lama stuck seperti ini. Ya, dia masih bingung gitu, dia nggak berani nanya juga tentang kejelasan hubungannya. Jadi dia masih belum berani nanya tentang kedepannya akan seperti apa. Jadi aku melihat bahwa kalau ditanya dia masih sayang, aku melihat dia masih, tapi sekarang sudah mulai berangsur meragukan gitu. Dia meragukan hubungan ini, dia meragukan kamu, apakah kamu masih mencintai dia atau enggak. Dia meragukan itu, ya. Sehingga alhasil aku merasakan dia ingin mencari tahu apa ada yang salah gitu, dan aku merasakan bahwa dia seperti orang yang agak sedikit mencari perhatian di luar. Jadi aku merasakan bahwa memang dia masih sayang sama kamu, tapi respon kamu tidak seperti yang sebelumnya atau tidak semanis biasanya, sehingga dia merasa bahwa dia kurang perhatian. Yang aku lihat, sehingga dia berpikir untuk mencari yang lain atau dekat dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian itu. Jadi mungkin kalian harus, jika kalian merasakan situasi seperti ini, maka kalian harus introspeksi diri, apakah kalian memang masih menginginkan si dia atau tidak gitu. Karena ini adalah sebuah warning kalau aku lihat, ya, warning. Karena sebelum orang ini benar-benar kayak mencari yang lain, kalian harus pastikan bahwa hubungan ini sudah clear gitu, ya. Jangan sampai kalian udah nggak srek tapi kalian berusaha untuk mempertahankan, tapi ternyata tidak ada ujungnya gitu. Dan ini seperti apa ya, aku merasakan bahwa yang satu sudah ingin mengkat hubungan, yang satu masih menunggu kepastian gitu, ya. Oke, so di sini untuk kartu Romance Angel ada attraction dan ada unrequited love. Oke, jadi di sini aku melihat bahwa si dia ini masih sangat tertarik kepada kamu. Jadi attractionnya masih sangat kuat, daya tariknya masih sangat besar. Jadi dia sebenarnya sangat menyayangi kamu, berasa cintanya masih besar ke kamu gitu, ya. Jadi you attract romantic love by enjoying this moment fully. Tapi aku merasakan bahwa dia tidak bisa menikmati momen itu. Dia merasa bahwa tarikannya tidak cukup, seperti attractionnya tidak cukup, atau dia merasa bahwa ada sesuatu yang berubah, seperti yang aku katakan tadi, sehingga chemistry dari si dia ke kamu dan kamu ke dia seperti terasa berkurang, sehingga dia merasa bahwa ini hubungan kayaknya udah nggak bisa dilanjutin, ini kedekatannya kayaknya udah nggak bisa dilanjutin, sehingga ada perubahan sikap baik dari si dia atau dari kamu sendiri, kayak pelan-pelan menjadi merenggang kalau aku lihat. Sehingga apa yang harus kamu lakukan adalah mengevaluasi hubungan ini, karena jangan sampai ini hubungannya bertahan tapi ternyata satu sama lain udah kayak sudah merasa bahwa ada sesuatu hal yang salah gitu. Oke, so aku merasakan di sini bahwa si dia masih sangat sayang, seperti aku jelaskan tadi, aku tekankan si dia masih sayang sama kamu, tapi dia melihat hubungan ini sudah di ujung tanduk. Dia melihat tidak ada harapan untuk kedepannya, karena dia merasakan bahwa kamu seperti tidak intens atau suatu hal terasa berubah dan menjadi dingin, sehingga dia merasa bahwa kok kayaknya ini nggak bisa diperjuangkan gitu, ya. So the conclusion, kita lihat, oh my god, Eight of Cups. So kartu ini muncul biasanya menandakan seseorang yang ingin meninggalkan situasi yang tidak lagi dia harapkan, atau dia merasa tidak perlu menunggu terlalu lama dalam situasi ini. So aku melihat bahwa dia seperti ingin meninggalkan situasi ini atau benar-benar clearing hubungan ini, tidak berharap lagi atau tidak mengejar kamu lagi. Ya, karena aku melihat di sini bahwa there is not enough attraction. Dia merasa bahwa dia tidak diperhatikan, tidak mendapatkan feedback yang sama seperti apa yang dia berikan ke kamu, sehingga dia merasa bahwa kok kayaknya gue nggak bisa nih nunggu terlalu lama seperti ini gitu, daripada gue wasting time too much. Jadi dia berpikir untuk oke, aku akan ninggalin situasi ini, ya, aku akan memulai sesuatu yang baru di luar sana dibandingkan aku harus menunggu terlalu lama atau merasa disia-siakan di sini. Seperti itu yang aku lihat, ya. Oke, grup 1 itu, ya, aku melihat dari card yang muncul bahwa ternyata si dia ini memiliki sebuah tanda tanya besar tentang perubahan hubungan atau chemistry yang semakin melemah hari ke hari. Oke, so itu kita lanjut ke grup 2, ya. Oke, untuk grup 2 kita lihat, ya, untuk grup 2. Oke, apakah si dia masih sayang? So ini adalah kartu yang akan aku buka terakhir. Oke, grup 2 ada Four of Swords,
Ace of Wands, Temperance, Three of Wands, High Priestess, dan ada The Devil. Oke, nggak kelihatan. Aku taruh di atas. Ya, aku taruh di sini. Oke. Oke, untuk grup 2, apakah dia masih menyayangimu? Di sini aku melihat dalam intuisi hatinya, aku ngerasa kalau orang ini tuh lebih ke kayak lebih ke adik ke kamu, dan berarti kayak adiksinya kuat ke kamu. Jadi dia ini seperti orang yang bisa dibilang entah kenapa, pokoknya aku tuh kayak nggak bisa tanpa kamu, nggak bisa lepas dari kamu, nggak bisa jauh dari kamu. Seperti itu yang aku rasakan ya. Jadi seperti orang yang benar-benar seambisi itu gitu, karena kalau aku melihat di sini, dia itu seperti orang yang ngerasa punya ambisi ke depannya mau seperti apa sama kamu gitu. Walaupun dia tahu mungkin agak sulit hubungannya, atau mungkin kalian sudah pisah, atau mungkin ada sesuatu hal yang berbeda di antara kalian yang sulit untuk disatukan, tapi dia punya adiksi yang cukup kuat ke kamu, seperti orang yang bisa dibilang sangat-sangat menggemari kamu, sangat-sangat menginginkan kamu itu. Jadi dia sering mungkin menghayal, berimajinasi, seandainya aku sama kamu tuh aku pengennya kayak gini, aku tuh bakalan membahagiakan kamu, aku bakalan ngelindungin kamu, dan lain sebagainya gitu. Jadi aku lihat tuh dia seperti lebih ke sangat-sangat menginginkan kamu gitu ya. Oke, di sini aku melihat bahwa dia punya pikiran yang dimana dia ingin memulai segala sesuatunya dari awal. Jadi kalau kalian sudah berpisah, maka aku melihat bahwa orang ini masih sering memikirkan kamu, masih sering berpikir bahwa bagaimana caranya memperbaiki segala sesuatunya. Ya, kalau kalian masih bersama, maka ini menandakan bahwa dia memang menginginkan sesuatu hal yang baru dalam hubungan ini. Ibaratnya sudah mulai ditata sedemikian rupa agar bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Mungkin bertunangan, menikah, intinya ada planning jangka panjang yang aku lihat. Walaupun dia merasa masih ada perbedaan atau suatu hal yang memang sangat berbeda di antara kalian berdua. Entah karakter yang mungkin dirasa kurang cocok, ataupun keluarga yang tidak terlalu mendukung, dan lain-lain intinya, tapi dia masih sangat bersikeras untuk menginginkan kamu gitu ya. Tapi aku merasakan sometimes dia merasa lelah sama situasi ini, lelah karena harus bergulat sama perbedaan, bergulat sama banyak hal gitu. Tapi aku merasakan bahwa dia punya ambisi yang cukup kuat dalam dirinya untuk memiliki kamu. Jadi aku rasa dia lebih ke edik ke kamu dibandingkan sayang. Sayang mungkin lebih ke perasaan dimana mengayomi gitu ya, mencintai. Kalau ini tuh lebih ke kayak pokoknya aku tuh nggak bisa tanpa kamu gitu. Jadi bisa dibilang ya termasuk sayang yang sangat besar, tapi lebih ke kayak nggak bisa lepas gitu, kayak nggak bisa jauh, nggak bisa lepas. Walaupun perbedaan cukup besar, tapi dia merasa bahwa aku masih bisa memperjuangkan kamu, seperti itu. So you deserve love, dan ada kartu romantic feelings ya. Jadi dia merasa bahwa kamu pantas mendapatkan cinta dari aku, kamu pantas untuk mendapatkan kasih sayang aku. Jadi dia lebih ke, aku ngerasa kayak you deserve love ini lebih ke kartu yang posesif di sini. Orang yang sangat posesif, bagaimana caranya kamu tuh harus bahagia tapi hanya sama aku, kayak gitu. Jadi kamu benar-benar pantas mendapatkan cinta tapi hanya dari aku, seperti itu yang aku lihat ya. Dan di sini ada romantic feeling, seperti dia merasa real, merasa sangat nyata perasaannya, seperti merasa bisa mengeksplor banyak hal bersama kamu, mimpi-mimpi besar bersama kamu. Jadi aku merasakan bahwa orang di grup 2 ini lebih ke arah dimana dia sangat menginginkan kamu dan kamu menjadi masa depan dia, seperti itu. Dan conclusionnya di sini ada ada Prince of Pentacles, he want to offering you something big. Ya, jadi aku melihat bahwa dia ingin menawarkan kamu sesuatu yang dimana ini terlihat sangat-sangat pasti gitu ya, seperti sesuatu yang pasti, karena Pentacles itu berbicara tentang kepastian gitu ya. Jadi aku melihat bahwa dia memang ingin memberikan kamu sebuah kepastian, keyakinan bahwa aku beneran pengen kamu tuh jadi milik aku gitu. Jadi aku melihat ada keseriusan di sini ya, di grup 3 ini grup 2 ini lebih keseriusan gitu ya.
niat ke arah seriusnya sangat besar, oke? Karena dia merasa bahwa di dalam hati dia tuh kok gue nyaman, kok gue ngerasa kayak ini tuh kayak jodoh gue banget gitu. Walaupun dengan perbedaan itu dia merasa kayak bisa ditepis-tepis gitu loh. Intinya aku mau sama kamu gitu ya. Itu untuk grup 2. So, kita lanjut ke grup selanjutnya, grup 3. Oke, lanjut ke grup yang terakhir ya, grup 3. Apa yang dia rasakan? Apakah dia masih sayang ke kamu? So, di sini ada kartu ini yang akan aku buka terakhir. Ada 2 kartu yang aku akan buka terakhir sebagai conclusion dari reading nomor 3 ini. So, pertama aku akan buka kartu tarotnya. Ada Page of Wands, ada Knight of Wands, ada The Star, ada Nine of Cups, ada Justice, dan ada The Hermit. Okay. Di grup 3 ini aku merasakan bahwa ada konflik awalnya antara kamu dan dia. Aku ngerasa kayak jika kalian sudah berpisah ataupun dalam proses dimana ke arah perpisahan ataupun sudah bercerai, aku merasakan kayak orang ini merasa kayak kok ngerasa hampa, ngerasa menyesali apa yang sudah terjadi sebelumnya ataupun perpisahan ini dia sesali gitu ya. Dan aku merasa seperti dia ingin mengejar kamu lagi, ingin mendekatkan diri lagi, ingin mengulang sesuatunya lagi seperti dulu. Ya, karena aku merasa bahwa dia ini seperti orang yang kok merasa menyesal dengan keputusan sebelumnya, keputusan yang sudah dia ambil sebelumnya, entah itu perpisahan, entah itu perceraian. Intinya dia merasa bahwa dia merasa kesepian, dia merasa bahwa apakah ini jalan hidup dia seperti ini, sendiri, sepi gitu, kayak merasa hampa atau jauh dari orang-orang yang dia cintai gitu ya. Karena aku merasa ada sebuah penyesalan dari sebuah penyelesaian di sini. Jadi sesuatu yang selesai ternyata dia sesali gitu ya. Dan jika kalian masih bersama, maka ini bertanda bahwa dia merasa bahwa dia ingin mengambil sebuah keputusan, ya entah itu keputusan perpisahan kalau aku lihat di sini, sebuah kebutuhan sorry to say jadi keputusan perpisahan ya. Jadi dia ingin mengambil sebuah keputusan perpisahan, tapi dia merasa sangat ragu. Kenapa sangat ragu? Karena aku melihat dia sangat berharap besar ke dalam hubungan ini sampai hampir mirip sama grup 2, tapi ini lebih ke orang yang dimana aku merasa bahwa kalian saling mencintai, saling menginginkan juga gitu ya. Jadi dia merasa sangat antusias sekali bersama kamu, sangat merasa nyaman, dimana dia merasa dia masih menginginkan kamu, ingin mengejar kamu, dia masih punya harapan. Dan jujur aja dia merasa ingin. Nine of Cups ini berbicara tentang kepuasan dari dalam diri, tapi dia merasa bahwa dia harus menjadi Ten of Cups agar bisa benar-benar ngerasa kayak fulfilling banget hidupnya gitu. Jadi dia merasa kayak pengen melengkapi segala sesuatu hidup dia, terutama dalam sisi love life. Kalau dia merasa sendiri, merasa kesepian, merasa tidak ada yang mencintai dia atau mempedulikan dia saat ini gitu. Dia merasa dia mengambil keputusan yang salah sebelumnya, ataupun saat ini dia ingin mengambil keputusan tapi dia takut menyesal kemudian. Karena dia sangat berharap, masih rasa sayangnya besar sekali. Kalau aku lihat di grup 2, grup terakhir ini ya, grup 3 ini, rasa sayangnya masih sangat besar sekali, tapi harus terkat atau harus ada keputusan tertentu yang membuat kalian harus segera berakhir. Ini adalah hal yang berat kalau aku lihat. Jadi jika kalian mengalami situasi ini, maka kalian jika bertanya-tanya apa yang terjadi, bahwa aku melihat di sini adalah dia sangat sayang sama kamu. Ya, dia masih sayang sama kamu, tapi dia harus mematikan perasaannya. Seperti itu yang aku lihat. Ya. Dan jika kalian sudah berpisah, maka ini pertanda bahwa dia masih sangat menyayangi kamu dan ingin kembali bersama kamu. Jadi intinya poinnya dia masih sayang, tapi situasinya sangat sulit ya. Kita lihat di sini ada forgiving and learning ada religious factor. Oke, ada yang berbeda agama, berbeda background keluarga, berbeda suku, berbeda negara. Intinya ada perbedaan yang membatasi kalian yang menjadi sulit untuk bersama. Keyakinan, prinsip yang berbeda. Sehingga harus mengkat karena memang aku ngerasa kayak ini tuh hal yang susah,
tapi aku tuh sayang sama kamu, sehingga dia belajar banyak di sini. Kayak ingin melepaskan tapi nggak rela. Jadi kayak aku ngerasa kayak orang ini tuh tertekan gitu, tertekan batinnya untuk bisa melepaskan, ya, atau tertekan batinnya karena salah mengambil keputusan sebelumnya. So, dia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, belajar bahwa oke, ini adalah pelajaran untuk saya ke depannya dan lain-lain sebagainya. Intinya dia merasa bahwa dia menyesal ataupun takut menyesal dalam mengambil sebuah keputusan. Karena dia masih sangat sayang, dia takut menyesal kemudian gagal move on dan lain sebagainya. Ya, dan ada Two of One di sini dan ada Ace of One. Wow. Ya, jadi dari awalnya dia sangat ragu, akhirnya akan ada sebuah keputusan yang akan dia ambil, walaupun keputusan itu berat, keputusan itu sulit, ataupun keputusan itu mengambil resiko yang besar. Intinya dia akan mengambil sebuah keputusan soal perasaan dia. Ada yang dikorbankan kalau aku lihat dari segi perasaan di sini ya. Jadi mungkin ada yang pernah merasa disakiti oleh orang di grup 3 ini, sehingga menerima orang ini sangat sulit. Ataupun kamu berharap kembali tapi ada sebuah masalah yang muncul yang membuat kayak this is impossible, ini tuh susah banget dan gak mungkin banget untuk bisa aku teruskan, seperti itu ya. Jadi grup 1, grup 2, grup 3 hampir sama semua, tapi beda situasi. Intinya mereka masih sayang sama kamu, hanya saja ada yang grup 1 yang seperti merasa tidak dipedulikan sehingga perlahan-lahan perasaannya hilang. Kalau grup 2 itu ada dimana dia sangat banget, sangat addictionnya kuat sekali kepada kamu. Kalau grup 3 ini lebih ke kayak, well aku sayang banget loh sama kamu, tapi sangat disayangkan bahwa kita harus seperti ini gitu. Jadi kayak nggak rela karena sebuah keputusan penting yang harus diambil ya, karena di justice di sini seperti suatu hal yang memang harus win-win solution gitu ya. Kita harus sama-sama enak kayak gitu. Oke, itu untuk grup 3. Jadi intinya masih sayang, tapi ada sesuatu masalah yang mengharuskan sebuah keputusan yang berat untuk diambil bersama. Ataupun yang sudah mengambil keputusan ternyata dia menyesali keputusannya. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Tunggu video selanjutnya, mungkin di minggu ini ataupun minggu depan. So don't forget to subscribe, comment, and like. See you, bye bye.